Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIKB dengan NIM 2202095000057. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dari dosen mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, yaitu Ibu Ninik Rahayu Ashadi SPD MPD. Adapun tugasnya yaitu membuat intisari dari PowerPoint kelompok 6 dan kelompok 7. Yang pertama, intisari materi kelompok 6, input dan output. Poin pertama, pengertian input dan output. Input adalah perangkat masukan yang dipasang pada komputer atau laptop sesuai dengan port masing-masing, yang berfungsi untuk memasukkan perintah dan data yang diproses dalam komputer. Perangkat input juga memberi perintah secara langsung kepada penggunanya. Sedangkan output adalah perangkat keluaran yang dirancang untuk menyampaikan dan menampilkan informasi kepada pengguna. Informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk audio, gambar, video, dan teks sehingga dapat dilihat, didengar, dan dipahami dengan mudah oleh pengguna komputer. Selanjutnya, contoh dan fungsi input device. Yang pertama ada keyboard, mouse, joystick, scanner, dan barcode reader. Berikutnya, contoh dan fungsi output device. Yang pertama ada monitor, speaker, printer, proyektor, dan headset. Selanjutnya, intisari materi kelompok 7, sistem operasi. Yang pertama, pengertian sistem operasi, yaitu program yang mengatur sumber daya komputer, menyediakan layanan bagi pemrograman, dan menjadwal eksekusi program lainnya. Yang kedua, sistem operasi, yaitu program yang mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan komputer dan perangkat keras komputer. Selanjutnya, fungsi sistem operasi. Yang pertama, fungsi kenyamanan. Suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer lebih mudah digunakan. Yang kedua, fungsi efisiensi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan cara efisien. Selanjutnya, poin ketiga, jenis sistem operasi berdasarkan sifat karakteristik. Yang pertama, sistem interaktif, yaitu pengguna atau pemrograman berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor untuk meminta eksekusi tugas atau membentuk transaksi. Yang kedua, mesin ini biasanya beroperasi konsol yang terdiri dari tampilan switch, beberapa bentuk input, dan printer. Yang ketiga, program-program yang berbentuk kode mesin dimuatkan melalui perangkat input, misalnya pembaca kartu. Yang keempat, bila error menghentikan program, maka kondisi error ditandai dengan nyala lampu. Sistem ini mempunyai dua kelemahan, yaitu masalah penjadwalan operasi dan waktu setup yang lama. Yang kedua, sistem batch, yaitu sistem ini kebalikan dari sistem interaktif. Selanjutnya, program pengguna ditamping bersama-sama dengan program lainnya, kemudian diserahkan kepada operator komputer. Setelah program diselesaikan, kemudian hasilnya dicetak. Selanjutnya, sistem ini sudah jarang digunakan, terutama untuk batch murni. Selanjutnya, untuk sistem batch yang sederhana, biasanya tidak efisien pada penggunaan prosesor karena terdapat banyak waktu tunggu bagi prosesor. Hal ini terjadi karena perangkat input atau output yang lambat. Selanjutnya, paradigma sistem operasi modern.
Yang pertama, multi-programming. Sejumlah pekerjaan atau pemrograman dipertahankan berada di memori. Setiap pekerjaan atau program saling bergantian dieksekusi oleh prosesor. Yang kedua, prosesor dalam keadaan selalu sibuk. Yang ketiga, hal yang paling penting adalah penjadwalan.